Desa Wologai terletak 37 km arah timur Kota Ende di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bagian depan sebelah kanan pintu masuk Kampung Adat Wologai, terdapat sebuah pohon beringin yang berdasarkan keyakinan komunitas adat Wologai ditanam oleh para leluhur mereka yang sekaligus konon setara dengan waktu pendirian kampung adat ini. Paling pertama boleh saya perkenalkan, nama saya Pius Dewi, jabatan Maslaki PUU selaku pimpinan tertinggi di wilayah Persekutuan Adat Wologai. Sejarah rumah adat Wologai ini itu terdiri secara keseluruhan 18 buah rumah. Namun dari ke-18 buah rumah tidak semuanya rumah adat yang punya upacara. Yang punya upacara itu 7 buah rumah, 5 buahnya Keunukinga Wunukulu, mereka punya upacara tersendiri, cuman tetap dalam satu kesatuan upacara. Keenamnya rumah induk ini, yang ketujuh kantor besarnya Maslaki yang namanya Kedak. Arsitektur bangunan rumah adat yang berbentuk kerucut menunjukkan keunikan dari Wologai. Rumah-rumah dibangun melingkar dan ada 3 tingkatan, di mana setiap tingkatannya disusun bebatuan ceper di atas tanah. Ritual adat yang ada di Wologai, satunya itu awalnya itu mau pesta adat. Setelah hasil mufakat kami para Maslaki, itu diadakan jemur padi adat, yaitu punyaan Maslaki PUU, itu punyaan saya, dan berkelanjutan sampai beberapa Maslaki sampai selesai. Setelah itu sambung tumbuk emping. Setelah tumbuk emping, masukkan dalam upacara adat dalam rumah, yaitu rase, isi dalam bakul adat. Setelah beberapa hari akan dibagikan kepada setiap rumah adat ini untuk masak, untuk membagikan kepada warga maupun tamu lain yang datang ikut pesta adat di sini. Dibangun melingkar mengitari tubuh Kanga, sebuah pelataran yang paling tinggi yang biasa dipakai sebagai tempat digelarnya ritual adat. Batu ceper yang terdapat di tengah digunakan sebagai altar untuk meletakkan persembahan bagi leluhur dan sang pencipta. Kayu bambu yang terpajang di sudut lingkaran mesbah atas itu, kegunaannya itu untuk mengusir hama penyakit dan menahan yang berbagai hal penyakit, minimal 2 setahu kami, penyakit yang dapat menyerang tanaman kami semua maupun warga masyarakat adat, ataupun termasuk penyakit yang akan menimpa kita sebagai manusia, yang dalam kurung kayak barusan ini kita sama-sama, bahkan sedunia kita mengalami itu
COVID. Itu kami upacarakan di situ. Dan kami berkeyakinan terbantu dengan upacara yang kami adakan itu. Yang di pintu dekat jalur masuk itu rumah salah satu maknanya itu dapur adat, dan dapur adat itu yang dapat masuk ke dalam dapur itu cuman laki-laki dan yang laki. Walaupun nanti akan bisa dibantu oleh warga yang laki-laki, tetapi itu namanya punya dapur laki, bukan dapurnya siapa-siapa, tidak. Lebih jelas lagi itu dapur adat. Makna nyembola itu yaitu bakul adat untuk mengisi beras, untuk kami melakukan rase padati dalam bola itu, untuk masukkan beras adat. Yang menjaga rumah adat dan masak makanan adat itu dari rumah besar itu cuma 2, dan paling intinya itu satu, mama yang namanya Tresen itu untuk masak dan dapat memberikan kepada saya untuk memberikan sesajian kepada para leluhur maupun alam sekitarnya. Saya pun tidak bisa terima pemberian atau masakan dari kaum ibu yang lain. Saya harus terima dari tangan ibu yang namanya Tersian itu ini. Patu yang ada, selain patu yang terpajang yang lengket di masing-masing sudut rumah, kalau patu yang sebelah rumah Biskoja itu patung cenderamata, untuk menjadi cenderamata kenangan dari Wologai, dan itu ciri khasnya para leluhur dulu, seperti itu. Sementara ketika kalian yang sudah pernah datang ke Wologai ini mengamati di sudut-sudut rumah yang kalau memang terpajang patung, itu melambangkan kami sendiri sebagai laki yang berperan di dalam rumah tersebut. Kayak sebelah kanan dari rumah induk ini itu melambangkan saya. Terus yang sebelah kiri itu melambangkan orang kedua dari saya, ya namanya Ria Bewa, seperti itu. Dan tiap rumah kalau memang ada seperti itu contohnya seperti sudah saya utarakan tadi. Kubur-kubur yang ada ini tidak semua kami perkenankan untuk dapat kubur. Yang dapat kubur di dalam lingkaran kampung adat yang ada ini cuman laki-laki, dan perempuan juga dianggap laki yang perempuan yang berperan sebagai ibu tanah, dapat melayani kami para laki. Ya, itu dapat kubur di dalam kampung ini. Dan yang bisa kubur dalam kampung ini kecuali yang matinya, meninggalnya, putus nafas itu langsung dalam kampus ini. Kalau memang mati di luar, hembus nafasnya di luar, tidak bisa masuk ke dalam lingkaran kampung adat. Rumah panggung ini dibuat dari kayu yang diletakkan di atas 16 batu ceper yang disusun tegak untuk dijadikan tiang dasar penopang bangunan ini. Bangunan dengan panjang sekitar 7 meter dan lebar sekitar 5 meter ini memiliki atap berbentuk kerucut yang dibuat dari alang-alang atau ijuk.
Tinggi bangunan rumah sekitar 4 meter, sementara atapnya sekitar 3 meter. Dari 5 buah rumah tadi, itu terlepas dari kantor besarnya Masolaki, itu namanya Kedah dengan Saoria, rumah induk. Itu dari kelima rumah ini, memang mereka punya upacara tersendiri, tetapi tetap dalam satu kesatuan upacara, diawali dari rumah induk yang namanya Biskoja, dan berurutan putar ke kanan ke Sukoria, setelah Sukoria ke Rini, setelah Rini ke Bolomana, setelah Bolomana Nuaroa, terakhirnya di Wolokale paling pojok, seperti itu. Terus dalam rumah Biskoja itu paling pojok ada satu kota itu yang namanya Duaria. Menurut bahasa dan keyakinan kami para Masolaki Welogai, yang di pojok atas tadi, yang seperti adik-adik mengamati tadi, itu di pojok itu. Terus di dalam Kedah itu dekat gendang, itu gendang pusaka yang dibuat dari, minta maaf, jangan takut bila saya menyampaikan, itu dibuat dari kulit manusia, tapi bukan dari zaman kami ini, semenjak dari zaman para leluhur, ya, masih zaman yang belum terlalu enak, ya. Dan juga beberapa tempat masih banyak ada di luar lingkaran adat maupun di dalam. Di bawah pohon beringin itu juga satu terdapat untuk dapat meletakkan sesajen. Berikut ada satu upacara yang namanya, dalam bahasa kami mengatakan Pukeu, upacara pinang. Untuk dapat kami mengetahui angka kelahiran anak pada saat setelah kami selesai upacara Pukeu, yang nantinya tangkai pinang itu kepada para Masolaki tertentu yang melakukan membuatkan upacara itu, dan dia jatuhnya ke dalam kolong rumah. Nah, ketika sudah menjatuhkan tangkai pinang tersebut, ketika pinang itu matanya tunduk ke bawah, berdiri ke atas, keyakinan kami dalam setahun itu angka kelahiran para kaum ibu ini akan dia melahirkan anak laki-laki. Dan ketika tangkai pinang itu dia terbuka begini dan jatuhnya melata dan terbuka, itu kami punya keyakinan kaum ibu akan melahirkan kebanyakan anak perempuan. Demikianlah cerita tentang rumah adat Wologai. Bentuk dan posisi rumah adat Wologai memiliki makna yang unik yang juga memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat Wologai.
Rumah adat dan segala ritual kehidupan merupakan peninggalan para leluhur yang patut dilestarikan dan dijaga turun-temurun. Ritual-ritual dalam rumah adat mengandung nilai-nilai kehidupan seperti saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, hidup gotong royong. Maka sebagai generasi muda, kita diajak untuk menghormati para leluhur dengan menjaga dan melestarikan kekhasan rumah adat dan budaya kita. Sekian dan terima kasih.